Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Tri Budiarti, Nurse Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas selaku pembicara kajian kemusliman FFUI 2020. Yang kami hormati Kak Famila Tahwifa, Sarjana Farmasi, selaku moderator kajian kemusliman FFUI 2020. Yang kami hormati pula rekan-rekan panitia kamus FFUI 2020 dan teman-teman peserta. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara kajian kemusliman FFUI 2020. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kajian pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Unzila Geta selaku MC dan Kak Famila Tahwifa selaku moderator akan memandu acara pada pagi hari ini. Nah, kajian kemusliman pada pagi hari ini bertemakan tentang Muslimah Healthcare, Women's Reproductive Health yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Budiarti. Yang insya Allah udah nggak diragukan lagi nih penyampaian materinya terkait tema ini. Selanjutnya, saya akan membacakan ketentuan acara webinar pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta dilarang membagikan link Zoom ke pihak manapun di luar grup. Yang kedua, peserta diwajibkan mute audio selama penyampaian materi berlangsung. Yang ketiga, peserta disarankan untuk menyalakan kamera. Yang keempat, peserta diharuskan untuk mengisi daftar kehadiran pada link yang diberikan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pada link berikut, yaitu bit.ly/registrasi kamus Syifa. Berikutnya, nama peserta saat memasuki room disesuaikan dengan nama pada G-form pendaftaran. Yang ketujuh, setiap peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur kolom chat yang tersedia pada waktu yang ditentukan oleh panitia dengan format nama lengkap _ pertanyaan. Dan yang terakhir, saat acara berakhir, diharapkan peserta bisa mengisi form evaluasi dengan tujuan memperbaiki dan menilai acara kami untuk kesempatan berikutnya. Sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan susunan acara webinar kemuslimahan pada hari ini. Yang pertama yaitu tilawah. Yang kedua, sambutan Project Officer Kamus FFUI 2020. Yang ketiga, sambutan Sekretaris Jenderal Syifa FFUI 2020. Yang keempat, pengenalan moderator. Kelima, pembacaan CV pembicara. Yang keenam, penyampaian materi. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutupan acara. Nah, menarik banget kan teman-teman? Semoga apa yang teman-teman harapkan dari kajian ini bisa teman-teman dapatkan ya. Insya Allah akan bermanfaat banget nih kajiannya bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sih caranya menjaga kesehatan reproduksi menurut ajaran Islam yang baik dan benar. Tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita masuki acara yang pertama yaitu tilawah. Pada Faradila Putri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Farah. Semoga kita yang mendengarkan bisa mendapatkan berkah dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan Project Officer Kamus FFUI 2020 kepada Sofia Nurrahma, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadilana selaku Manajer Pendidikan Kemahasiswaan, Riset, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat FFUI, Ibu Tri Budiati, Nurse Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Maternitas, sekaligus dosen maternitas FIKUI yang menjadi pembicara kajian kemuslimahan, Kak Famila selaku moderator, dan teman-teman panitia serta peserta sekalian yang telah dapat hadir pada kajian kemuslimahan hari ini. Dalam puji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak hikmat sehingga kita dapat kumpul di acara kajian kemuslimahan Syifa FFUI 2020 hari ini. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW karena perjuangan beliau kita semua diajarkan pada kehidupan yang penuh dengan ilmu dan kebaikan yang sudah kita rasakan selama ini. Nah, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta khususnya yang telah bersedia daftar dan mengikuti serta menyempatkan untuk hadir di acara Kamus pada hari ini. Nah, acara Kamus FFUI 2020 ini diadakan oleh Syifa atau Syiar Islam Farmasi UI Divisi Kemuslimahan yang pada hari ini mengangkat tema Muslimah Healthcare Women's Reproductive Health. Tujuannya adalah untuk mengajak agar kita sebagai muslimah ini bisa lebih paham, lebih tahu mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi yang baik dan benar khususnya menurut ajaran Islam. Nah, karena kenapa kita mengadakan acara ini? Karena nggak banyak dari kita itu sering melalaikan dan meremehkan mengenai hal kesehatan reproduksi ini. Nah, semoga dari acara Kamus ini teman-teman semua bisa menyimak penjelasan materi dari pembicara dengan seksama sehingga apa yang disampaikan ini bisa teman-teman pahami dengan baik. Nah, kurang lebih sekian dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Shofi. Selanjutnya, ada sambutan dari Koordinator Syiar Syifa FFUI 2020. Kepada Kak Damayanti, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang kami hormati, Bu Tri Budiati sebagai pembicara dan teman-teman semua yang berbahagia gitu. Saya meminta izin untuk menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, alhamdulillahirrabbilalamin dan selamat untuk panitia yang sudah sampai di tahap ini gitu. Akhirnya terlaksana kajian kedua dari rangkaian acara kajian kemuslimahan Syifa FFUI 2020. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya gitu di minggu pagi ini untuk mengikuti kajian kemuslimahan. Semoga apa yang diharapkan dari kajian ini dapat bermanfaat gitu untuk teman-teman semua yang hadir. Kurang lebihnya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dama yang telah memberikan sambutan. Nah, sekarang seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa webinar pagi hari ini akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu Kak Famila Tahwifa. Sebelumnya saya akan mengenalkan sedikit terlebih dahulu mengenai profil Kak Famila. Jadi Kak Famila ini adalah alumni SMA Negeri 1 Kebumen. Dan pada 2016 Kak Famila menjadi mahasiswa farmasi Universitas Indonesia.
Kak Famila udah banyak banget nih dapetin achievement. Di antaranya adalah Kak Famila ini penerima Perhimak Scholarship Foundation dan beasiswa bidik misi. Selain itu menjadi finalis of outstanding students of the Faculty of Pharmacy. Harapan 3 karya tulis ilmiah Al-Quran Musabakoh Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional 2019 dan Head of Journals Editor Bina Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia. Dan masih banyak lagi. Nah, Kak Famila ini juga udah punya beberapa pengalaman nih, internship maupun part-time. Kak Famila ini pernah internship atau magang menjadi asisten apoteker di Klinik Makara UI. Pernah juga menjadi reviewer of program kreativitas mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan UI 2018 sampai 2019 dan Kak Famila ini pernah menjadi private teacher Gerbatama UI. Keren banget ya Kak Famila selaku moderator pagi hari ini. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kepada Kak Famila dipersilakan untuk memandu rangkaian acara selanjutnya. Oke, suara saya terdengar jelas kah, teman-teman? Terdengar, Kak. Jelas, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Zila selaku MC yang telah bersedia, yang telah memperkenalkan dan membolehkan saya untuk memandu diskusi pada siang hari ini. Masya Allah, senang banget bisa bertemu teman-teman semua di sini, para muslimah penuntut ilmu ya, yang masih semangat minggu-minggu paginya merelakan waktunya untuk mencari sebuah ilmu yang penting banget nih bagi kita seorang muslimah ya, karena insya Allah ini temanya adalah tentang kesehatan reproduksi ya. Insya Allah pagi ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi gitu. Nah, sebelumnya mungkin kenalan dulu kali ya sama pembicaranya. Jadi diskusi hari ini akan diisi oleh seorang yang expert di bidangnya, yaitu Ibu Nurse Tribudiati dari spesialisasinya itu keperawatan maternitas gitu. Beliau merupakan dosen, pengajar S1 dan S2 Fakultas Ilmu Keperawatan UI, lulusan S1, S2, dan S3 sedang menjadi kandidat doktor di Fakultas Ilmu Keperawatan UI juga. Beliau juga mempunyai pengalaman mengajar, seminar, penelitian, dan sebagainya yang tentunya banyak spesialisasinya itu di bidang maternitas kayak gitu. Jadi Masya Allah banget ya. Sudah tidak sabar tentunya kita ingin mendengar bagaimana pemaparan beliau mengenai kesehatan reproduksi. Di sini kita karena di bawahnya acara Syifa ya, di bawah acara syiar Islam Farmasi, maka insya Allah kita akan membahas dari sisi Islami juga gitu. Jadi insya Allah akan ada tentang definisi, tentang bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi bagi seorang muslimah, dan lain-lain. Oke, mungkin kita sapa dulu kali ya. Dari Ibu Tribudiati, apakah sudah hadir nih di tengah-tengah kita ya? Alhamdulillah, Apa kabar, sudah. Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Ya, sekali bisa hadir saat ini. Kak Wifa atau Famila tadi dipanggilnya ya? Famila. Famila, Bu. Famila, oke. Famila, ya. Ya. Alhamdulillah, Bu. Ibu Tri, sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya sudah sangat semangat nih menyambut teman-teman semua di sini, dan kita juga insya Allah sudah siap ya mendengar pemaparan beliau. Jangan lupa diingatkan kepada teman-teman untuk memperhatikan dengan seksama, mencatat segala ilmu yang diberikan oleh Ibu Tri nanti, dan mempersiapkan pertanyaan terbaiknya tentunya. Karena insya Allah setelah sesi diskusi, jadi nanti kita pemaparan materi selama 45 menit ya, Bu. Dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 15 menit. Jadi, jangan lupa ditulis nih pertanyaan-pertanyaan terbaik dari teman-teman. Oke, tak usah berpanjang kata, kita langsung aja pemaparan materi kepada Ibu Tribudiati, dipersilakan. Baik, syukran, Famila. Ya. Afwan, Bu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia Syifa ya. Saya tulisnya Asyifa. Saya pikir berkaitan dengan kesehatan karena di farmasi gitu ya. Maaf, jadi Syifa saja ya, syiar farmasi ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan, khususnya muslimah pada hari ini di kajian muslimah Syifa Fakultas Farmasi. Baik, kita mulai saja diskusi kita kali ini. Boleh slides? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat lagi definisi kesehatan reproduksi itu apa ya? Kesehatan reproduksi itu merupakan kesatuan dari kesejahteraan secara fisik, kemudian sejahtera secara mental, dan sejahtera secara sosial, yang tentunya ini juga terkait dengan fungsi dan peran, serta sistem dari kesehatan perempuan atau muslimah itu sendiri. Ya, yang semuanya saling berkaitan, yang tidak bisa hanya satu saja, tapi semua hal ini harus bisa dimiliki, harus bisa didapatkan oleh seorang muslimah, sehingga dia memiliki kesehatan reproduksi yang paripurna. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Boleh di next slide berikutnya, boleh. Nah, kenapa sih, kalau alasannya kenapa seorang muslimah itu harus melakukan atau harus menjaga kesehatan reproduksinya gitu. Jadi ada alasannya. Yang pertama tentunya karena perintah Allah ya. Jadi dalam Al-Quran itu sendiri sudah jelas bahwa ada perintah untuk bersuci. Ya, perintah bersuci, kemudian kita diwajibkan berwudu sebelum sholat gitu ya. Kemudian kalau tadi perempuan ataupun semua ya, baik muslim atau muslimah, ada mandi wajib ya, mandi janabah gitu ya. Nah, itu adalah salah satu pengejawantahan dari perintah untuk bersuci, yang bahwasanya seorang muslim atau muslimah harus menjaga kebersihannya. Nah, kebersihan ini erat kaitannya juga dengan kesehatan reproduksi, dengan kesehatan. Ya, dan salah satunya untuk menjaga kesehatan itu adalah menjaga kesehatan reproduksi untuk muslimah. Ya. Nah, selain itu juga dalil yang lainnya atau sumber lainnya atau dasar yang lainnya adalah dari hadis-hadis yang sahih ya, yaitu salah satunya adalah kebersihan sebagian dari iman. Ya, jikalau seorang muslimah itu memiliki pemahaman yang baik, tauhid yang baik, kepercayaan yang baik kepada Allah, maka dia juga akan melakukan sunatullah gitu, termasuk diantaranya adalah menjaga kebersihan. Ya. Nah, lainnya lagi adalah muslim dan muslimah yang kuat lebih disukai Allah daripada muslim atau muslimah yang lemah. Sudah pasti kalau seorang muslimah bisa menjaga kesehatannya, menjaga kebersihannya, maka dia akan menjadi pribadi yang sehat. Ketika dia sehat, maka dia bisa melakukan aktivitas dengan baik, termasuk tadi sistem reproduksinya baik, ya, sehingga dia juga bisa melanjutkan aktivitas yang lain, termasuk tadi terkait dengan sistem reproduksinya, ya. Nah, hal lainnya adalah muslimah calon ibu, ya. Jadi salah satu titik atau barometer dari baik tidaknya suatu negara itu dilihat dari kaum perempuannya. Ya, jadi jangan salah. Perempuan itu atau muslimah itu memiliki peranan yang sangat penting bagi
kemajuan atau baik tidaknya suatu negara. Ya, nah itu dilihat lagi dari, kalau kita lihat secara general ke negara, berarti ada masyarakat tadi keluarga tadi pribadi itu tadi mana? Muslimah. Nah, untuk menjadi muslimah yang baik harus sehat dulu, ya. Anda kalau kita mau, teman-teman mau jadi perempuan yang atau menjadi muslimah yang salehah tapi tidak sehat juga akan terkendala gitu ya. Jadi harus sehat terlebih dahulu. Dan yang penting lagi ini kaitannya juga dengan bahwa tadi muslimah itu nantinya adalah calon ibu yang akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi penerus din, ya, baik tidaknya tadi negara, agama itu dari muslimahnya. Kalau dia melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang sehat, maka akan baik suatu negara dan akan baik kelangsungan tadi din kita, seperti itu. Kemudian yang perlu disadari juga bahwa selama ini walaupun memang garis nasab itu dari ayah, garis keturunan itu dari ayah, tapi jangan lupa perempuan itu menyumbangkan gen X kepada seluruh anaknya, ya. Jadi dan di beberapa literatur dikatakan bahwa kecerdasan anak itu diturunkan oleh ibunya. Ya, makanya penting. Ini saya sayangkan juga nih kalau misalnya jadi karena kan akhwat only ya. Ini kalau misalnya ada ikhwannya nggak apa-apa jadi promosi gitu kan. Jadi bagaimana caranya memilih akhwat yang baik gitu, yang berkualitas ya. Salah satunya tadi harus bukan cuma cantik ya. Jadi salah satunya adalah akhwat yang sehat, kemudian tadi akhwat yang cerdas. Kenapa? Ternyata kecerdasan anak itu diturunkan dari ibunya. Ya, jadi harus seorang perempuan itu bukan cuma soleha, cantik, tapi dia harus cerdas, ya. Karena tadi di pahunya ini ditanggung beban negara sebenarnya. Ya, jadi perempuan itu sebenarnya kuat luar biasa. Kemudian tadi ini hampir sudah saya sebutkan sebelumnya, pentingnya menghasilkan generasi yang berkualitas. Jadi sudah saya sebutkan tadi bahwa seorang perempuan itu harus sehat karena dari rahimnya nanti lahirlah jundi-jundi pembela agama, pembela negara, ya, kemudian yang menentukan nasib negara itu dari perempuan yang soleh dan perempuan yang sehat. Ya, ini kalau kita lihat zaman Rasulullah dulu, kenapa penting sekali gitu ya. Ada seorang sahabat yang kenapa dia soleh sekali gitu ya. Terus kalau nggak salah perawi hadis ya, kenapa dia bisa menghafalnya begitu baik gitu ya. Ternyata dia dilahirkan dari ibu yang baik, dari ibu yang ketika hamil dari awal itu dia jaga betul gitu kehamilannya gitu, dia jaga betul kehamilannya, dia jaga jangan sampai makan dari makan makanan yang haram gitu ya, kemudian dia jaga betul kualitas ibadahnya kepada Allah sehingga anak yang dihasilkan juga menjadi berkualitas gitu. Nah, termasuk tadi kalau misalnya kita dari awal sudah menjaga kesehatannya ya, jadi terus ditambah lagi kalau di sini teman-teman di insya Allah kalau di kajian muslimah ini soleha semua ya gitu, jadi akan semakin baik gitu ya. Nah, kemudian juga yang tidak menjadi kalah pentingnya adalah baik buruknya gambaran diri seorang muslimah menjadi ikon bagi masyarakat lain ya. Jadi kita ini di zaman berita itu mudah sekali tersebar gitu ya. Media sosial juga salah satu media yang sangat mudah untuk menaikkan atau mungkin menurunkan atau juga memprovokasi gitu ya. Jadi sangat penting sekali untuk mempromosikan ya, walaupun bukan untuk riak ya gitu ya, tapi kita harus menunjukkan kepada dunia luar gitu, kepada
orang lain bahwa muslimah itu berkualitas, bahwa muslimah itu memiliki sosok yang sangat baik, gitu. Dia suka menjaga kebersihan. Bayangkan kalau misalnya tadi misalnya ada apa ya, kita lihat misalnya kalau Islam itu sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk jadi bahan apa ya, bahan untuk diserang gitu. Jadi kalau kita baiknya, kita baik sangat baik, kadang-kadang kita nggak dilihat gitu. Tapi begitu kita salah sedikit atau kita jelek sedikit atau kita tadi melakukan suatu hal yang tidak sesuai, itu langsung menjadi suatu yang booming gitu kan. Tadi misalnya kita melihat ada seorang muslimah yang jorok lah gitu, itu udah langsung mungkin bisa diprovokasikan gitu, bahwa seperti inilah gitu perempuan Islam gitu kan, kita nggak juga tidak mau seperti itu ya. Jadi sikap ya, kemudian tingkah laku kita itu sekarang ini sangat mudah disorot ya. Islam itu menjadi sesuatu yang nggak tahu ya, orang senang sekali untuk menjadi bahan makanan mereka gitu ya. Dan sekali oleh karenanya penting sekali kita untuk menjaga supaya tetap selalu baik ya. Jadi ya, salah satunya tadi dengan menjadi seorang muslimah yang baik, muslimah yang sehat, muslimah yang berkualitas. Oke, next. Boleh dilanjut. Kita lihat data kondisi di Indonesia dan dunia ya. Jadi selama ini ya dunia udah semakin tua ya, dia semakin tua, sudah makin macam-macam gitu ya. Banyak sekali kehamilan yang tidak direncanakan gitu ya, nggak sengaja tiba-tiba hamil gitu ya. Jadi dulu apa istilahnya MBA, married by accident. Sekarang apa PhD, pernikahan hamil duluan. Ya, jadi 4 dari 10 perempuan melaporkan bahwa kehamilan mereka tidak direncanakan. Nah, kalau tadi hamil yang tidak direncanakan gitu ya, nggak sengaja hamil, nah bagaimana mau menghasilkan generasi yang baik, itu baru dari segi persiapan kehamilannya. Belum tadi kita bahas nanti dari segi syar'inya gitu. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil di luar pernikahan itu tidak menjadi anak yang sah ya, kemudian dia tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, walaupun ayah yang hamil lainnya akhirnya menikahi ibunya, itu nggak boleh. Nanti begitu menikah dia harus diwalikan oleh hakim wali, ya nggak boleh oleh ayah ini, oleh ayah biologisnya. Itu seperti itu ya kalau dia perempuan ya. Kemudian banyak sekali kematian pada masa perinatal ya, pada masa kehamilan akibat kehamilan yang tidak direncanakan ya. Akibat tadi seperti saya katakan belum siap hamil tapi sudah hamil ya. Banyak kan remaja-remaja ini. Jadi waktu saya residensi di saya ambil spesialis keperawatan maternitas, kemudian saya ambil waktu itu saya berhamil di rumah sakit, di salah satu rumah sakit daerah di Bogor ya. Itu kehamilan remaja itu banyak sekali ya. 15, 14, 16 itu sudah hamil gitu, dan mayoritas adalah di luar pernikahan gitu. Ya, dan berkomplikasi ya. Mayoritas juga dari mereka mengalami preeklamsi berat ya, kemudian perdarahan, anemia gitu. Nah, itu banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang dialami pada tadi perempuan atau muslimah yang memang tidak siap untuk hamil gitu. Ya. Kemudian juga belum lagi tadi adanya penyebaran penyakit menular seksual. Ya, ini bisa dialami kalau tadi memang tidak menjaga kesehatan reproduksi dengan baik, atau tadi perilaku kesehatannya tidak baik. Ya. Kemudian juga, nah ini kondisi yang miris juga ya. Ini anemia ini menjadi salah satu kendala terbesar ya di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Dan banyak sekali remaja-remaja kita yang mengalami anemia ini gitu. Dan ini penyebab atau salah satu tadi penyebab kematian terbesar ya, dan dari ibu. Karena tadi akibat anemia ini, masalahnya akan banyak sekali, nanti di slide yang selanjutnya akan saya jelaskan.
lanjut. Nah, kalau kita lihat, seorang perempuan itu kan mempunyai siklus kehidupan, siklus reproduksi. Ya, jadi ada dia masa tadi sebelum dia balik, ya, masa remaja perempuan, ya, masa anak-anak gitu ya. Kemudian ada remaja perempuan, kemudian selanjutnya dia akan menikah, ya, kemudian setelah menikah dia akan hamil, melahirkan, kemudian ada masa postpartum atau setelah melahirkan, lalu ada kembali lagi nanti ke masa menopause, gitu, ke masa tua, ya seperti itu. Ya, jadi ada siklusnya. Nah, sebenarnya kapan sih intervensi yang paling tepat untuk tadi mencegah atau tadi siklus di perempuan ini kita dapat intervensi supaya si perempuan ini memiliki daur kehidupan reproduksi yang sangat baik gitu. Ya. Nah, ini adalah masa tadi di masa remaja sampai sebenarnya sebelum menikah. Ya, jadi ini atau kita bilang ada prakonsepsi sebelum menikah atau tadi setelah remaja dan sampai sebelum menikah ini sebenarnya seorang perempuan harus dibekali dengan pendidikan kesehatan terkait dengan bagaimana memanage dirinya untuk menjadi seorang perempuan yang siap untuk menikah atau siap untuk hamil, ya. Nah, kalau di negara maju itu anak-anak SMA gitu ya itu mereka sudah dibekali gitu ya, remaja-remajanya sudah tahu gitu, oh kalau saya mau menjadi ibu yang baik saya harus menjadi perempuan yang sehat dulu gitu ya. Dan salah satunya tadi bebas anemia gitu. Makanya sebenarnya di kita juga sudah diberikan apa namanya tablet penambah darah ya. Ini teman-teman ini ada yang dapat nggak tablet penambah darah? FA. Minum nggak? Ada minum nggak? Enggak. Ya, nah itu dia nih. Jadi sebenarnya kita harus tabung ya. Jadi kita harus tabung nih. Nanti kalau mau memang sudah, sebenarnya kalau sudah nih, Anda usianya berapa sih? Di sekitaran 20, Sekitaran 22 ya? 20, 21, 22 kayaknya, Bu. Ya itu adalah usia terideal untuk menikah. Ya, jadi seharusnya sudah nabung tadi, nabung apa, asam folat, nabung Fe gitu ya. Ya, cara nabungnya gimana? Tadi makan makanan dengan bergizi ya. Kalau misalnya memang ternyata nggak cukup asupannya, ya tadi harus ditambah dengan tablet penambah darah. Gitu. Setahu saya sih programnya pemerintah itu sudah untuk anak SMA gitu, tapi saya nggak tahu. Memang nggak merata gitu ya. Dan ini mungkin nanti kita akan nyalakan lagi bagaimana mungkin mahasiswa kita UI gitu ya dikasih aja tuh juga gitu nanti supaya mereka jadi siap hamil semua gitu ya. Nanti kita bahas. Oke, lanjut. Ya, next. Ya, jadi saya sudah sebutkan ada perawatan prakonsepsi ya. Di sini kalau kami di keperawatan sangat concern gitu ya dengan tadi apa namanya persiapan ibu, persiapan perempuan sebelum dia menikah. Ya, kami sangat concern bagaimana caranya supaya tadi para perempuan, para muslimah itu menjadi siap sebelum mereka menikah ya, siap secara fisik, secara mental maupun secara sosial gitu ya. Mungkin kalau secara ekonomi bukan area kita gitu ya, itu nanti areanya FEB gitu. Nah, di kami bagaimana caranya supaya tadi sehat secara fisik ya, secara fisik. Nah, salah satunya dengan perawatan prakonsepsi ini. Ya, boleh dilanjut. Ya, jadi ini adalah seperti program ya, seperti program penyediaan intervensi biomedis. Jadi biomedis dan ada kaitannya juga dengan keperawatan. Ya, terkait dengan perilaku dan kesehatan sosial untuk perempuan dan sebenarnya buat pasangan juga sebelum konsepsi terjadi. Ya, jadi salah satunya kita mengedukasi tadi remaja, mengedukasi calon pengantin, ya bahkan kita mengedukasi juga misalnya tadi walaupun mungkin pemerintah sudah punya programnya gitu, jadi kita kerjasama dengan KUA gitu ya bagaimana tadi para
calon pengantin memang siap untuk nantinya menjadi seorang ibu yang berkualitas gitu. Ya, karena jadi menikah itu bukan cuma indah-indah seperti di dongeng 1001 malam terus selesai gitu ya, tapi itu adalah start untuk keberlangsungan selanjutnya untuk menghasilkan tadi generasi-generasi yang berkualitas gitu. Ya. Jadi kalau sudah siap menikah maka tadi harus sudah berencana juga untuk tadi siap untuk hamil dan siap menjadi ibu yang berkualitas. Oleh karenanya kita persiapkan ya mulai tadi para remaja gitu ya, kemudian mahasiswa dan tadi para calon pengantin untuk menjadi pribadi yang sehat secara fisik, mental dan sosial. Ya, lanjut. Ya, nah tujuannya apa gitu ya? Tujuannya adalah tadi meningkatkan status kesehatan dan mengurangi perilaku serta faktor individu dan lingkungan yang dapat berkontribusi pada hasil kesehatan ibu dan anak yang buruk ya. Jangan sampai tadi karena ibunya nggak siap gitu ya, terus nggak direncanakan ya, walaupun gini ya. Merencanakan itu bukan berarti ada hubungan sebelum menikah gitu, bukan ya. Jadi rencanakan fisik gitu. Ya, jadi kita kan nggak tahu ya kapan jodoh itu datang gitu ya. Belum berarti yang sekarang punya pacar terus akan itu jodohnya, kan nggak tahu, itu belum tentu jadi jodoh kita gitu ya. Tapi yang nggak pacaran pun bisa saja tiba-tiba datang lelaki baik dan soleh dan itu menjadi calon suami kita gitu. Nah, oleh karenanya berarti nggak bisa tiba-tiba gitu kan, nggak kayak tahu dadakan gitu ya, tahu bulat gitu ya. Tiba-tiba nikah gitu kan, terus tiba-tiba hamil gitu kan, nggak kayak gitu. Nah, itu memang semua harus butuh perencanaan. Ya, butuh perencanaan. Anda ada di usia berapa akan menikah gitu kan, kemudian salah satu caranya tadi mungkin tidak dengan tadi meminta orang tua mencarikan orang yang soleh gitu ya, tapi dari fisik itu sudah siap dulu gitu, secara mental juga sudah siap dulu gitu ya. Kemudian adalah tujuan utamanya adalah meningkatkan hasil kesehatan ibu dan anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jadi jangkanya panjang sekali ya, karena tadi akan menjadi itu suatu yang beruntun gitu ya. Kalau misalnya tadi si ibunya nggak sehat, ibunya anemia, terus melahirkan bayi yang stunting gitu ya. Nah, bayi-bayi yang stunting kemudian lahir prematur itu baik sedikit banyak maka ada sel-sel yang memang tidak sempurna yang akan dibawa sampai dia dewasa gitu. Akhirnya begitu dia hamil lagi dia akan seperti itu ya. Makanya ini masalahnya tuh panjang. Masalah gizi ibu hamil itu sebenarnya panjang sekali gitu, bukan berhenti terus dia habis melahirkan, enggak, nanti si anak yang dihasilkan pun juga akan begitu ya. Makanya menjadi penting gitu untuk diintervensi ya. Boleh lanjut ya. Nah, ini area yang ditanganinya pada prakoncepsi ini pertama adalah screening untuk anemia ya. Jadi ini saya sarankan teman-teman sekali-sekali boleh diperiksa HB-nya ya, anemia atau tidak. Kalau anemia jangan nikah dulu, perbaiki dulu anemianya baru boleh nikah ya, daripada nanti hamil tambah anemia, anaknya tidak ada cukup gizinya, terus pertumbuhannya tidak maksimal ya, nanti terus begitu akan menghasilkan generasi yang begitu berkelanjutan seperti itu. Jadi oleh karenanya diperiksa sebelum, salah satunya adalah at least sebelum nikah atau tadi apalagi nanti sebelum hamil harus periksa HB-nya ya. Terus Bu nggak sempat lah gitu kan, ribet apalagi musim pandemi gini harus periksa HB gitu. Nanti ada gejala apa sih? Gejala anemia itu ya mudah lelah gitu ya, kok bawaannya ngantuk terus, capek terus gitu ya, baru ini sedikit terus sudah misalnya gini, Anda udah sarapan gitu ya, terus tapi tiba-tiba jam 10 atau tadi waktu dengar
Zoom atau tadi sedang kuliah, kok ngantuk gitu, sering tertidur di kelas. Nah, ini salah satu tanda anemia. Ya, jadi kalau udah ada gejala-gejala ini, coba diperiksa dulu dan diperbaiki. Ya, kemudian melengkapi zat besi dan folat. Nah, zat besi itu tadi ya banyak sebenarnya banyak makan sayur ya. Jadi ini salah satu penyakit juga nih ya. Kadang-kadang teman-teman tuh sulit makan sayur. Ya, senangnya fast food gitu kan. Atau tadi makanan seperti bakso atau apa gitu ya. Nah, itu juga harus dikurangi gitu ya. Kemudian memberikan informasi pendidikan dan konseling, lalu memantau status gizi, ya jadi dilihat ada pengkajian gizi selama 24 jam itu seperti apa, itu bisa dikaji kalau kami di tenaga kesehatan di keperawatannya. Kemudian juga melengkapi makanan padat energi dan nutrisi ya. Kalau saya anjurkan sih ya meminum susu ya minimal sehari 2 kali, atau kalau memang nggak bisa 2 kali, 1 kali. Itu salah satu cara untuk menambung, karena di susu itu banyak tadi zat besinya ada ya. Kalau memang walaupun tidak promosi ya, misalnya tadi sebenarnya sih itu baik juga, misalnya ada beberapa susu yang memang sudah dilengkapi dengan asam folat gitu boleh gitu. Ya, walaupun sebenarnya yang terbaik itu memang harusnya dari makanan. Ya. Kemudian screening untuk diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus ini salah satu penyakit ya yang ini diturunkan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya orang tua, punya sanak family yang punya diabetes mellitus atau penyakit gula, nah ini bisa jadi turunkan ke teman-teman, dan ini bisa menjadi salah satu penyakit yang menyertai kehamilan, dan itu harus dipantau gitu, karena kalau sampai gula darahnya tinggi sekali, maka dia harus diberikan insulin ya. Nah, ternyata insulin ini memiliki efek yang berkontradiksi dengan kematangan paru janin gitu. Jadi seperti buah simalakama, kalau kami di perawatan kemudian di medis ya, untuk tadi pada ibu-ibu yang diabetes mellitus kita berikan obat, tapi di lain sisi si paru-paru janinnya ini nggak matang. Jadi ketika nanti bayinya lahir, banyak yang mengalami asfiksia atau gagal nafas bayinya karena tadi pengaruh dari obat yang diberikan oleh ibunya. Kalau ibunya terus dengan tinggi terus ya bisa mengalami komplikasi yang lain, preeklamsi itu sampai dengan eklamsi, lalu kerusakan syaraf seperti itu, ginjal ya, banyak komplikasinya. Kemudian juga tadi salah satunya memantau glukosa darah pada kehamilan. Jadi ada pemeriksaan gula darah sewaktu, ada pemeriksaan tes toleransi gula darah secara oral gitu ya. Itu nanti akan dilakukan selama kehamilan. Kemudian promosikan olahraga ya. Jadi ini walaupun mungkin dulu kalau masih kuliah karena kampus kita luas gitu ya, kita mudah gitu ya jalan daripada dari stasiun atau dari itu kita ke kampus jalan. Nah ini karena sudah berapa 10 bulan ya WFH, SFH, nah ini juga mengaruhi gitu ya. Jadi pasti teman-teman olahraganya kurang ya, kecuali mereka yang istiqomah gitu istiqomah untuk sehat, tetap rajin olahraga ya. Nah itu harus dibiasakan memang. Jadi hal baik itu memang salah satu caranya adalah dibiasakan. Ya, kalau kita sudah biasa itu akan mudah melakukannya. Ya. Setelah itu juga ionisasi garamnya. Jadi harus memakan garam yang mengandung ion ya, mengandung iodium ya. Supaya terhindar dari penyakit gondongan dan lain-lain. Okay, next. Nah, tadi mungkin sudah saya sebutkan juga area yang menjadi intervensi keperawatan gitu ya, atau tadi di prakonsepsi ini apa saja tadi sudah saya beberapa hal sudah disebutkan di awal terkait dengan tadi kondisi nutrisi, kemudian ada vaksin, pencegahan vaksin ya, pencegahan penyakit
tetanus dengan TT. Nah, nanti kita juga akan bahas, salah satunya adalah harus diberikan vaksin TT pada perempuan atau muslimah yang tadi sebelum menikah. Ya, walaupun kita dari bayi juga udah dapet ya. Kalian tuh kalau diimunisasi sama ibu pasti kan DPT itu salah satunya adalah isinya vaksin untuk tetanus juga. Kemudian SD itu pasti diberikan juga. Nah, nanti sebelum mau menikah itu dikasih lagi gitu ya. At least 5 kali dalam periode itu sudah diberikan vaksin tetanus. Kenapa? Karena di negara kita ini kadang karena masih negara berkembang ya, apalagi di daerah itu masih banyak yang persalinan itu tidak semuanya alatnya steril. Ya, jadi bisa jadi bersalin darurat gitu, terus di tempat yang nan jauh dari rumah sakit atau layanan kesehatan terdekat ya harus mau tidak mau di dukun dan mungkin tidak steril, tidak terlalu steril. Nah, kalau kita imunnya bagus atau tadi sudah diberikan vaksin TT, maka bisa dikurangi kejadian penyakit tetanus. Ya, kemudian tadi terkait dengan kondisi genetik, ya, kemudian kesehatan lingkungan, lalu ketidaksuburan, ya, lalu ini juga menjadi bahasan juga terkait dengan sunat ya, sunat terhadap perempuan gitu ya. Lalu tadi terlalu dini hamil ya, kemudian penyakit menular seksual, HIV ya, kemudian kekerasan pada perempuan, kesehatan mental ya, dan tadi penggunaan tembakau ya, atau penggunaan merokok atau tidak perempuannya itu juga bisa mengaruhi kesehatan janin. Oke, lanjut. Ya, tadi sudah disebutkan bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksinya. Yang pertama adalah meningkatkan status gizi. Jadi yang pertama adalah bebas anemia. Jadi teman-teman harus ya, karena bagaimana kita mau mendapatkan kondisi yang fit gitu. Kalau misalnya tadi kan masalahnya ini ada di hemoglobin. Hemoglobin itu adalah pembawa zat pembawa oksigen, kemudian nutrisi. Kalau jumlahnya sedikit, nah, bagaimana dia sampai bisa mencukupi pembuluh-pembuluh darah yang kecil-kecil termasuk di otak gitu kan. Ini di otak itu kan pembuluh saraf dan pembuluh darah sangat kecil-kecil. Ya, jadi kalau misalnya HB-nya kurang, nah nutrisi dan oksigennya nggak sampai ke sana. Sehingga tadi yang harus ternutrisi dengan baik, baik itu janin maupun sel otak si ibunya tidak sampai ke ibunya atau ke janinnya. Kemudian asam folat cukup ya. Jadi banyak asam folat ini kekurangannya bisa mengakibatkan tadi terjadinya kecacatan pada janin ya. Ada yang paling parah itu kalau dia terjadinya di pas saat pembentukan tempurung kepala, nah bayinya tanpa tempurung kepala. Atau tadi misalnya pada pembentukan punggung, nah tulang punggungnya tidak rata sehingga cairan cerebrospinalnya kan itu ada di punggung bagian belakang itu bisa saja keluar ya, dan itu bisa mengakibatkan infeksi. Kalau terjadi infeksi bisa terjadi meningitis, bayinya atau ketolong ya. Nah, jadi banyak kan itu komplikasi dia. Kemudian tadi kekurangan energi kronis. Nah, ini kan demam Korea untuk remaja-remaja kita itu. Jadi melihat yang definisi cantik menurut remaja itu kan kurus, putih darah, kurus, tinggi, langsing. Ya, dan mereka masih kiblatnya tuh masih tadi K-pop gitu, yang mereka memang kurus-kurus sekali gitu ya. Tuh lilanya aja nggak ada 22,5 itu. Ya, paling 14,5 gitu ya. Nah, itu bagaimana mendapatkan generasi yang sehat gitu. Mungkin di sana dengan kondisi yang seperti itu, tapi mereka mungkin dietnya betul gitu ya. Nah, ini kan kita nggak kayak gitu, belum seperti itu. Yang dilihat kurusnya, tapi bagaimana mereka diet itu kan nggak dicontoh gitu. Ya, akhirnya kurus aja gitu, tapi kurus itu disertai dengan kekurangan energi
kekurangan energi kronis gitu ya. Lalu selanjutnya adalah rajin berolahraga. Tadi sudah saya sebutkan, kalau kita memiliki badan yang sehat, maka fungsi sistem tubuh kita berjalan dengan baik, hormonal juga baik, ya. Jadi nanti akan mudah untuk mencapai kehamilan yang baik. Ya, lalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Ya, tadi minimal mandi 2 kali sehari, ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari dan setiap mandi, ya. Kemudian tidak bertukar pakaian dengan teman, apalagi sekarang musim COVID ya. Jadi pelit-pelit aja sama teman, nggak apa-apa. Mau dibilang pelit, mau dibilang ini nggak masalah gitu ya. Kemudian jaga kebersihan kemaluan vagina dengan melakukan cebok yang benar gitu, membersihannya di toharah yang benar gitu ya, bersuci yang benar gitu. Jadi istinja juga harus benar gitu. Caranya gimana? Jangan bolak-balik ya, jadi nanti kumannya bingung gitu. Jadi dari arah depan ke belakang ya, supaya tadi kumannya tidak masuk lagi ke area vagina. Kemudian jangan lupa juga melakukan pemeriksaan payudara sendiri ya, supaya kita bisa deteksi sedini mungkin kalau memang ternyata ada kelainan di payudara. Jangan sampai terlambat gitu ya. Kemudian yang penting juga adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi harus diperbaiki hubungan dengan Allah. Jadi semakin baik hubungan dengan Allah, terus percaya dengan Allah semakin baik, maka akan semakin bersemangat dalam melakukan kebersihan diri gitu ya, perawatan diri ya. Kemudian menghindari pergaulan tidak sehat ya, termasuk adalah tadi menghindari pacaran ya. Jadi pacaran itu pintu masuk setannya besar sekali ya. Kemudian memantaskan diri ya. Jadi kalau memang tadi saya bilang, teman-teman di usia dia untuk menikah gitu ya. Nah, tinggal memantaskan diri aja ya, karena sungguhnya perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik ya. Jadi kalau kita baik, kita sudah pantas, pasti akan diberikan juga jodoh yang pantas gitu. Dan akhirnya tadi bisa kita bisa menjaga kesehatan reproduksi dengan lebih optimal ya. Seperti itu. Next. Nah, tadi sudah saya sebutkan, salah satunya adalah kenapa harus mencegah anemia, karena anemia ini begitu banyak masalahnya. Ya, kalau tadi waktu kita masih kuliah sekarang ini, kalau misalnya ada anemia, apa akibatnya? Ya, yang pertama adalah jadi sukar berkonsentrasi, ya, sukar berkonsentrasi, kemudian kok mudah ngantuk, gitu ya, nggak masuk belajar, gitu ya, padahal udah sampai direbus, dibakar terus diminum. Gak rasional gitu ya. Ini udah dibahas berkali-kali nggak masuk, perlu dibakar nih bukunya terus diminum gitu ya. Jus ya. Ya, kemudian tadi prestasi belajarnya jadi menurun gitu kan, karena seperti saya bilang tadi, nggak sampai nutrisi sama oksigennya ke otak gitu. Kemudian, nah yang mengkhawatirkannya lagi adalah ketika hamil gitu. Masa hamil ini bahayanya banyak sekali ya. Jadi yang pertama tadi janinnya nggak bisa berkembang dengan baik gitu. Ya, jadi IGR, intrauterine growth retardation. Jadi bayinya janinnya terhambat pertumbuhannya. Ya, atau nah ini tandanya biasanya kecil ya, atau tadi kalau lahir itu berat badannya kecil, usia gestasinya, usia kehamilannya sudah sesuai, udah 38 minggu gitu, tapi kok bayinya kecil. Nah ini kalau bayinya kecil ini bisa jadi tadi bayi prematur atau bayi berat badan lahir rendah. Kalau bayi prematur itu memang usia kehamilannya memang belum sesuai, memang belum waktunya. Jadi kalau hamil itu kan usia matang itu kan 38 sampai dengan 40 minggu ya. Nah, kalau misalnya bayinya lahir di bawah 38 itu berarti namanya bayi prematur. Nah, bisa juga tadi
Dan bayi normalnya bayi itu harus dalam besaran yang berat badan yang normal juga. Ya, berat badan normal itu adalah 2.500. Ya, minimal 2.500. Di bawah 2.500 itu kita katakan sebagai berat badan lahir rendah. Nah, ada yang jadi nggak semuanya bayi yang beratnya di bawah 2.500 kita katakan prematur gitu. Kalau dia tadi mungkin usia gestasi saya bilang sudah cukup 38 atau 40 minggu, tapi berat badannya kecil. Nah, itu berarti selama kehamilan itu sirkulasi ke bayinya ya tadi nggak baik. Jadi memang ibunya adalah anemia. Ya. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah karena tadi sel-sel ibunya pun tidak ternutrisi dengan baik karena anemia, maka lebih rapuh, ya sehingga akan lebih mudah berdarah dan terjadi perdarahan. Pas sudah perdarahan dengan kondisi anemia ini itu sangat sulit dia tangani, ya jadi bisa terjadi shock hipovolemik, ya dan ibunya tidak tertolong. Ya, kemudian kalau tadi di masa menyusui ibu yang anemia ini apa pengaruhnya atau apa akibatnya? Ya, yang pasti asupan gizi bayinya berkurang. Ya, karena tadi bayi yang dilahirkan dari ibu yang cukup FA-nya, maka si bayi ini juga tidak perlu kita berikan tambahan FA selama 6 bulan itu dia sudah tercukupi kandungan zat besinya. Ya, kemudian nah ibu yang tadi kurang zat kurang darah, ya itu bisa jadi menjadi lebih mudah lelah, kemudian mudah menjadi lebih sering bad mood, ya jadi sering bisa mengakibatkan depresi atau tadi postpartum blues yang akhirnya nanti ke depresi gitu ya. Kemudian yang mengkhawatirkan juga adalah tadi ibu ini kan habis melahirkan banyak luka-luka, apalagi dia seksio ya atau tadi lahir di pervaginam dan dia harus dilakukan penjahitan darah lahir, itu kan ada luka di sana. Kalau ibunya anemia, maka penyembuhan lukanya juga menjadi lama. Ya, kalau makin lama, makin luka itu terbuka, apalagi di daerah itu kan sulit untuk terjaga kesterilannya, bisa menjadi infeksi. Ya, kalau infeksi sudah infeksi sampai ke darah sistemik, ya, nah, bisa mengakibatkan kematian juga, gitu. Ya, next. Nah, selain itu juga tadi yang kalah pentingnya adalah kita harus melakukan pemeriksaan payudara. Ya, tadi nih pemeriksaan payudara ini ada dua cara, yaitu secara sadari maupun sadanis. Ya, kalau sadari itu sendiri, sadanis itu diperiksa oleh petugas medis, ya, oleh perawat, oleh dokter, gitu ya, untuk dilakukan pemeriksaan apakah ada kelainan di payudara atau tidak. Ya, lanjut. Nah, ini saya ajarkan yang sadari ya. Jadi boleh yang pertama adalah dengan posisi berbaring, ya. Kemudian taruh bantal di bawah bahu, kemudian ditekuk, kedua lututnya ditekuk, ya lalu diraba. Apakah terjadi ada benjolan atau tidak di daerah apa namanya di sekitar area payudara, ya. Kemudian ya, jadi posisinya tadi seperti ini, satunya di bawah kepala, satunya sambil diraba, ya. Kemudian boleh juga setelah itu diraba dari mulai atas ini ke bawah, ya. Kemudian dari bawah juga ke atas, dilihat apakah ada benjolan atau tidak. Ya, jadi mulai dari arah dari ketiak ini ke arah puting, ya. Kemudian juga seperti itu. Yang ketiga dilakukan seperti putaran jarum jam, ya, ke arah dalam. Ya, diulangi 2-3 kali dan diraba apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu juga dilakukan di pemeriksaan di puting apakah ada pengeluaran cairan atau tidak. Ya, normalnya nggak mengeluarkan cairan. Ya, jadi bukan dalam kondisi menyusui, ya. Ya, lalu dijatuhkan tangannya, kemudian dirasakan di bawah ketiak ini apakah ada benjolan atau tidak. Nah, itu salah satu cara untuk pemeriksaan payudara sendiri, ya, sebelum kita nanti kalau misalnya dirasakan setelah kita lakukan pemeriksaan payudara sendiri ada kelainan, nah kita bisa lanjutkan ke sadanis gitu.
Jadi lebih efektif, ya bisa menghemat waktu, menghemat biaya gitu, dan apa namanya, menjadi kita lebih tahu juga dengan kondisi tubuh kita. Oke, lanjut. Nah, tadi yang penting juga adalah pemberian imunisasi TT ya. Jadi nanti sebelum menikah biasanya di KUA juga akan diberikan ya. Kemudian nanti ada jadwal-jadwalnya dan diberikan buku. Dan sekarang bahkan kalau sekarang sudah diberikan sertifikat nih. Ya, misalnya tadi sudah diimunisasi TT lengkap, kemudian sudah dilakukan edukasi ya. Kemudian ada beberapa screening. Nah, itu setelah semuanya lengkap baru si capimnya akan mendapatkan sertifikat bahwa dia sudah mendapatkan konseling atau pendidikan atau tadi prakonsepsi sebelum menikah seperti itu. Ya, sudah bagus sekali sih sebenarnya sekarang. Oke, boleh lanjut. Nah, ini kenapa gitu ya, proses tadi sudah saya katakan bahwa oh ya, yang baik tadi. Ya, jadi tetanus ini banyak ya, penyebabnya adalah karena Clostridium tetani ya. Dia itu banyak di tempat-tempat yang kotor gitu ya, di tanah, debu, kotoran hewan dan manusia, dan besi berkarat ya. Ini pasti kita nggak bisa menghindari hal-hal ini ya. Kalau kita kuliah, kita nggak tahu, kita jalan buru-buru ternyata nginjek paku gitu ya, atau nginjek mur yang sudah berkarat gitu kan. Lalu tadi kita berkebun gitu kan, berkebun pegang-pegang tanah yang kotor ya gitu. Nah, itu kan juga sangat beresiko. Jadi memang perempuan itu banyak resikonya ya. Sehingga memang harus dijaga kesehatan reproduksinya. Ya, kemudian salah satunya adalah tadi kita cegah dengan vaksinasi, diberikan imunisasi TT. Ya, supaya ya dari hasil penelitian dikatakan bisa kebal itu setelah mendapatkan 5 dosis. Ya, nanti kita lihat ada jadwal-jadwalnya. Oke, lanjut. Ya, ini pemberiannya. Ya, jadi TT pertama itu ada apa namanya sebagai start ya, langkah awal pertama. Kemudian akan dilanjutkan TT berikutnya itu di 4 minggu setelahnya. Ya, jadi nanti bisa dilihat lagi di jadwalnya di sini. Ya, ada jadwal-jadwalnya. Kemudian setelah itu 6 bulan, 1 tahun setelah TT 2, dan yang TT 4-nya dan diterima setelah TT 4 seperti itu. Ya, dan ini diharapkan bisa bertahan sampai lebih dari 25 tahun untuk si ibunya ini nanti lengkap, kemudian bisa terlindungi dari Clostridium tetani. Oke, lanjut. Ya, ini rangkumannya. Jadi bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi muslimah tadi? Tadi yang pertama harus yakin dulu bahwa ini perintah Allah, bahwa muslimah yang sehat itu lebih disukai oleh Allah. Ya, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan nanti generasi yang sehat dan berkualitas. Kemudian tadi menjaga kebersihan diri, ya sudah saya. Jadi harus jadi muslimah yang resik, yang energik gitu ya. Nggak boleh males-males gitu, harus ya. Kalau biasa, jadi kalau perempuan itu resik itu kelihatan itu inner beauty-nya. Ya, jadi kalau dia jorok kelihatan juga gitu. Ya. Kemudian makan makanan yang bergizi. Ini ada typo nih, maaf ya. Kemudian berolahraga secara teratur, ya, karena kalau sistem tubuhnya baik, maka hormonal juga bekerja dengan baik. Lalu tadi mendekatkan daripada Allah dan melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk tadi bebas anemia, kemudian pemeriksaan dapat vaksin TT lengkap, ya, kemudian pemeriksaan sadari dan sadani selanjutnya. Baik, next.
Boleh. Ya, ini saya cuma mau sharing saja. Ya, jadi teman-teman ini jangan pelit-pelit, jangan segan-segan memberikan ilmu, karena seperti yang Allah katakan bahwa barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahui. Dan Allah akan melalui dalam amalannya sehingga ia mendapatkan surga. Ya, jadi Allah itu akan meninggikan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Ya. Kemudian juga, dan ilmu itu akan lebih berharga daripada harta, ya. Dan sebagian besar orang-orang yang berharta itu akan dihisap panjang sekali, tapi orang-orang berilmu itu akan diberikan syafaat, ya. Jadi jangan segan untuk cari ilmu, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu apapun, ya, apalagi ilmu agama wajib sekali, ya. Kemudian kalau harta itu dibagikan akan berkurang, tapi kalau ilmu insya Allah akan makin berkah, makin bertambah. Dan kemudian orang-orang yang berilmu itu temannya banyak, ya. Tapi kalau orang tadi hanya mengumpulkan harta, mungkin jadi musuhnya yang banyak, ya. Itu dari saya. Terima kasih. Next. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khair Ibu Tri atas pemaparan materi yang luar biasa, banyak insight-nya dan banyak jadi sadar gitu ya akan mungkin sesuatu yang dekat dengan kita, tapi kita masih kurang aware. Nah, di sini kita bareng-bareng diingatkan. Oke, kita langsung masuk ke sesi diskusi aja. Sudah ada pertanyaan dari teman kita. Kalau ada yang mau lagi tanya, bisa langsung ditulis di kolom chat ya, atau kalau ada yang mau open mic, boleh juga tulis namanya dulu, izin bertanya, seperti itu. Mungkin langsung dibacakan aja kali ya, Bu, yang udah masuk. Ya, boleh. Oke. Izin membacakan pertanyaan yang pertama dari Saudara Diana Kartika, dari NTB nih. Izin bertanya. Ya, Masya Allah. Kak, saya punya teman kampus. Dia tuh cerita ke saya, katanya dia udah nggak dapet sampai 7 bulan, dan dia juga bilang kalau memang dia itu dapatnya jarang-jarang, bisa sampai 1 bulan nggak dapet gitu. Tapi akhir-akhir ini dia lebih parah, dapetnya sampai 7 bulan belum haid. Kira-kira kalau seperti itu bahaya nggak ya? Karena dia juga nggak pernah berbuat apa-apa, makanya dia bingung kenapa dia belum haid juga selama 7 bulan ini. Terima kasih. Silakan Bu untuk menjawab. Ya, langsung ya. Baik, buat tadi saya Pak Kartika ya. Ya, jadi penting sekali kita untuk mencatat ya. Yang pertama adalah mencatat dulu siklus menstruasi kita. Ya. Dan ini sebenarnya pada beberapa orang gitu ada yang memang sangat, dan siklus menstruasi itu sangat juga dipengaruhi oleh psikologis gitu ya. Jadi kalau psikologis kita, makanya saya bilang kalau psikologis itu kaitan dengan hormonal. Kalau psikologis kita tidak stabil, maka hormonal kita juga tidak stabil. Ya, jadi yang perlu langkah pertamanya, yang pertama adalah kita tadi harus mencatat dulu. Biasanya kita dapat berapa lama? Kalau bisa sampai 7 bulan tidak dapat, ya mesti dilihat tadi, misalnya mungkin terlalu lelah gitu ya, kemudian terlalu stres gitu. Saya pernah juga seperti ini dulu waktu saya mahasiswa ya. Waktu saya mahasiswa, saya biasanya siklus menstruasi saya 26-28 hari, tapi memang teratur gitu ya. Tapi pernah waktu itu ketika saya diminta menjadi panitia kegiatan besar gitu dan itu menjadi ketuanya gitu ya, saya stressful banget gitu karena menjelang sudah kita ini panitianya lama gitu ya, dan sudah menjelang itu dananya nggak dapat padahal ini eventnya besar gitu ya. Kemudian akhirnya menstruasi saya juga terganggu gitu, tapi kalau saya waktu itu bukan memanjang tapi memendek, jadi hanya 14-21 hari gitu, jadi setiap 2 minggu saya menstruasi. Begitu kepanitiaannya selesai, normal lagi gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Ya, jadi
Kemudian itu tadi pola makan ya, diet yang terlalu drastis ya, terlalu ekstrim itu juga bisa mempengaruhi pola menstruasi. Jadi perbaiki tadi pola istirahat, pola makannya, kemudian psikologisnya. Kalau itu tidak membaik, kita harus periksa juga gitu. Mungkin ternyata memang kita memiliki masalah di hormonal gitu ya, dan pengaruhnya bisa jadi hormon yang baik ketika menstruasi itu baik, maka untuk merencanakan kehamilan gitu ya, atau tadi untuk terjadi kehamilan akan menjadi lebih mudah. Nah, kalau tadi siklusnya tidak teratur, nah ini juga akan mempengaruhi nanti kelanjutannya ke ke masalah reproduksinya atau masalah kesuburan. Nah, tapi saya punya beberapa kasus gitu ya, teman-teman ini yang bermasalah ini begitu menikah banyak yang jadi stabil gitu. Ya, jadi bahkan di kasus endometriosis itu salah satunya adalah obatnya menikah dan hamil. Jadi kasus endometriosis salah satu solusinya adalah memang kehamilan. Ya, karena pun kalau misalnya diberikan hormonal, memang untuk kasus-kasus endometriosis ini dibuat memang seolah-olah si perempuan itu jadi memang hamil gitu. Ya, jadi hormon kehamilan ini akan salah satunya membuat hormon-hormon yang lainnya menjadi stabil. Ya, insya Allah nanti dengan diperbaiki pola makan, gitu, kemudian istirahat yang baik, ya, kemudian olahraganya juga harus teratur, insya Allah. Ya. Oke, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Kak Kartika atau Diana Kartika? Sudah cukup menjawab atau masih ada tanggapan lain? Oh, sudah. Ya, terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Oh, ada lagi nih, Bu. Pertanyaan yang kedua dari Saudara Sofia Nurrohma. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Ingin bertanya, Bu, seberapa besar pengaruh kesehatan mental atau emosional seseorang terhadap kesehatan reproduksi? Seperti itu, Bu. Jadi lebih memperjelas lagi ya, mungkin kayak seberapa pengaruh gitu. Silakan, Bu. Ya, tadi saya sebutkan menjadi salah satu faktor penentu juga ya, faktor psikososial itu gitu ya. Karena tadi erat kaitannya tadi sistem hormonal itu kaitannya dengan persyarafan, dengan emosional gitu. Jadi memang harus dibuat stabil dulu ya. Oleh karenanya jadilah perempuan yang bahagia ya. Kalau kita bahagia, sistem hormonal kita baik ya, sistem tubuh kita baik ya. Jadi itu dulu ya. Dan cara bahagia gimana ya, salah satunya makin dekat dengan mendekatkan diri dengan Allah, hindari stres gitu ya. Seperti itu. Besar pengaruhnya. Ya, selain physically ya. Oke, jadi pengaruh itu ya Bu, karena berhubungan sama persarafan dan hormon, dan tentunya ya kesehatan reproduksi berkaitan besar dengan hormon-hormon itu. Iya. Dan gini, apalagi nanti ketika hamil ya, itu baik kalau ibu hamil itu bahagia, maka anaknya juga akan bahagia. Ya, nanti kalau ibunya sudah melahirkan, menyusui, ibunya stres, ya asinya nggak keluar juga. Jadi memang jadi perempuan itu memang harus bahagia. Ya. Ya betul, Bu. Jangan lupa bahagia ya, teman-teman. Jangan lupa bahagia. Jadi salah satu insight nih kelas hari ini. Nah, Ibu, sudah cukup menjawab nih dari Saudara Sofia. Terima kasih banyak, Bu. Selanjutnya ada lagi nih Bu yang masuk lewat kolom privat, katanya anonim. Ini pertanyaannya, apakah benar begadang itu berpengaruh terhadap kesuburan? Mungkin teman-teman ya di antara kita, terutama anak farmasi nih Bu, banyak yang suka begadang. Kemudian jika kita kesulitan dalam mengatur jam tidur, sebaiknya bagaimana ya Bu? Mohon dijawab, terima kasih. Ya, pengaruh ya, karena beberapa pembentukan hormon itu ada di waktu malam hari. Jadi kalau di malam hari kita ini
tidurnya kurang, maka tadi kerja hormonal juga jadi nggak maksimal gitu ya, karena proses pembentukannya itu memang efektif pada saat kita istirahat gitu. Ya, jadi dan emang tidak menutup kemungkinan kalau jadi mahasiswa ini bahkan jam tidur mungkin bisa 3-4 jam ya. Nah, ini bisa harusnya sih bisa dibalas gitu kalau misalnya ya memang kalau saya juga termasuk yang suka begadang ya. Karena kalau jadi student gitu kalau nggak begadang nggak selesai kita ya. Nah, jangan terlalu sering juga gitu, harus kita yang tahu diri kita gitu. Kalau sudah oleng kanan oleng kiri gitu ya, berarti itu sudah terlalu banyak begadangnya. Kita harus recovery diri kita ya, kita harus istirahat cukup dulu gitu. Nanti kalau sudah fit lagi ya, dan dirubah sedikit demi sedikit itu dikerjakannya di waktu di waktu siang gitu ya. Walaupun saya sih tetap sarankan ya bangun lah sepertiga malam bangun gitu, tapi tidak terlalu panjang gitu pada kita bergadang gitu. Jadi jangan justru itu begadangnya bukan kerjain tugas lagi, nonton rakor lagi. Ya, jadi kita melek gitu ya sampai jam 2, terus jam 2 itu baru tidur. Nah, itu yang sebenarnya terus bangun lagi sudah siang, itu yang nggak bagus ya. Seharusnya kita tidur dulu, kemudian 3 malam bangun sampai menjelang subuh, itu bagus sekali ya, bagus. Kita dilanjut dengan sholat subuh ya. Kemudian kalau tadi sebenarnya kalau kita startnya itu terlalu siang itu kan beberapa organ ini kita harus dibuat pemanasan ya. Ya, jadi kalau misalnya kita bangunnya sudah siang karena kita begadang, itu pemanasannya udah terlambat gitu. Beberapa hormon tadi harus dia bekerja lebih awal, delay gitu. Nah, kalau makin delay, tadi ada beberapa organ yang tidak terstimulasi hormon dengan baik, atau tadi pembuluh darah juga tidak pemberian FE-nya tidak sampai dengan kondisi yang baik, itu akhirnya tidak optimal perkembangannya. Ya. Bisa mempengaruhi. Oke, Bu, terima kasih atas jawabannya ya. Semoga menjawab ya, anonim. Atau masih ada tanggapan nih? Jadi, Masya Allah, ternyata tadi ada yang menarik. Kita juga harus mengatur pola tidur. Mungkin jangan terlalu sering begadang, tetapi ada catatan penting nih. Kalau bisa tetap bangun di sepertiga malam gitu ya. Ya, itu recharge energi yang paling baik. Nah, ya, Masya Allah. Jangan sampai kelewatan ya. Semoga kita menjadi Jadi kalau tadi tipsnya itu, kalau teman-teman semakin dekat sama Allah, maka urusan lain juga akan begitu mudah. Setuju banget tuh, Masya Allah. Dan energi sepertiga malam itu nggak terkalahkan dibandingkan waktu yang lain ya, Bu? Iya, tidak ada gantinya. Tidak ada penggantinya. Jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai disia-siakan. Ya, ada tanggapan dari Anonymous, sudah cukup. Jazakillah khair, Bu. Wah, iya. Oke, karena sebenarnya pertanyaannya sudah, mungkin masih ada sih, Bu. Cuma, jadi sebelum ini kita ngumpulin pertanyaan. Cuma karena waktunya terbatas, jadi nanti mungkin kalau misalnya di luar ini boleh diteruskan ke Ibu, apakah boleh, Bu? Pertanyaan. Jadi boleh wapri saya gitu ya. Cuman kalau agak lama jawabnya nggak apa-apa ya. Oke, tapi insya Allah kalau sudah saya baca akan saya balas. Oke, siap insya Allah. Sebenarnya ini masih ada satu pertanyaan yang baru banget masuk secara langsung dari Mbak Ratih. Mau dijawab sekarang atau di wapri aja ya, Bu? Terserah panitia. Kalau panitia masih punya waktu, panitia masih ada waktu nggak? Satu pertanyaan lagi. Boleh? Oke, satu pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum, Bu. Saya berusia 22 tahun, punya riwayat penyakit kalsium tiroid dan pasca tiroid lobektomi kanan. 4 bulan lalu, saya didiagnosa Graves disease
Tapi alhamdulillah fungsinya sudah normal saat ini. Sudah normal saat ini. Selama ada nodul pasca operasi dan ketika hormonnya tidak normal, haid saya tidak bermasalah, selalu pada siklusnya. Nah, yang saya tanyakan, apa saja yang harus diperhatikan mulai saat ini untuk menjaga organ reproduksi saya sebagai pasien kalsium tiroid, dan ketika nanti saya sebelum hamil dan ketika hamil apa yang harus saya perhatikan? Terima kasih, Bu. Silahkan dijawab. Ya, memang ini kasus khusus ya untuk pasien-pasien tiroid ini gitu ya. Jadi memang perlu pemantauan juga yang ketat gitu ya. Jadi soalnya nanti kalau pas mau menikah dicek lagi ya, apa namanya, kondisi kalsium tiroid seperti apa gitu, masih tinggi atau tidak gitu ya. Dan biasanya dari hasil itu akan dikasih suggestion oleh petugas kesehatan ya, apakah tadi sudah siap hamil ataupun tadi dalam kehamilannya akan diberikan terapi gitu ya, jadi akan ketat gitu seperti itu pemantauannya ya. Jadi nggak apa-apa, sekarang tetap dipantau, kemudian kontrol juga secara teratur gitu ya. Dan optimis insya Allah diberikan kemudahan nanti untuk hamil gitu. Oke, berarti yang penting kontrol secara teratur ya, Bu, dan menjaga pola-pola yang sehat. Karena memang untuk kondisi tiroid ini akan ada terapi khusus juga gitu. Oke. Ya, jadi Afwan tadi koreksi dikit, jadi penyakitnya karsinoma tiroid. Oke. Semoga. Ya, Bu, apakah masih ada tambahan untuk jawabannya? Iya, sudah karsinomanya sudah jelas karsinoma. Iya, sih ya, tadi. Iya. Ya, apalagi tadi ya, jadi harus dikontrol gitu ya, untuk perkembangan ya. Kalau karsinoma ini kan dia pertumbuhannya cepat ya, gitu. Jadi memang harus malah tadi kontrolnya harus lebih teratur gitu ya. Dan tadi jaga pola, jangan terlalu banyak makan makanan yang menstimulasi. Jadi seperti MSG itu kan sangat menstimulasi gitu, jadi dikurangi yang kayak gitu yang fast food seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Terima Mbak yang sedang sakit, semoga dimudahkan, dan yang sehat semoga terus sehat gitu. Amin. Amin. Sekali lagi jazakumullah khair kepada Ibu Tri Budiati atas penyampaian materinya ya Bu. Karena kita sudah di penghujung waktu penyampaian materi dan diskusi, kita tutup aja. Mungkin abis ini Ibu boleh stay sebentar kali ya Bu, karena akan ada sesi dari panitia sebentar. Dari saya dicukupkan, semoga materi hari ini bermanfaat. Terima kasih sama-sama Bu. Oh iya, semoga kita bisa mengamalkan ilmu pada siang hari ini sama-sama, dan sampai jumpa di kesempatan atau di majelis ilmu lainnya. Semoga. Amin. Terima kasih, mohon maaf dari saya kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Tri Budiati selaku pembicara dan Kak Famila selaku moderator pada kajian kemusliman FFUI 2020 pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan membawa berkah dan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya akan ada pemberian e-sertifikat kepada pembicara dan juga moderator. Diawali dengan penyerahan sertifikat kepada pembicara webinar. Dan kepada Ibu Tri Budiati, sudah menghidupkan kamera ya, dan menghadap ke layar. Pada tim dokumentasi dipersilahkan untuk memandu sesi dokumentasi. Oke. Ya, 1, 2, 3. Ya, Ibu. Ya. Selanjutnya, penyerahan e-sertifikat kepada moderator. Kepada Kak Famila dipersilahkan untuk menghadap ke arah layar, dan tim dokumentasi dipersilahkan. Ya.
1, 2, 3. Dah, makasih. Makasih juga. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada sesi foto bersama teman-teman. Oleh karena itu, harap kepada peserta untuk menghidupkan kamera juga ya. Ya. Bagi teman-teman yang belum menghidupkan kamera, bisa menghidupkan kameranya. Ya, mungkin ada beberapa yang terkendala koneksi. Bisa dimulai dokumentasi aja, Miss Gus. Ya udah. Mulai ya. 1, 2, 3. Kayak lagi, bentar. 1, 2, 3. Dah, makasih Ki. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian Kemuslimahan FFUI 2020 pada siang hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pembicara, moderator, dan juga seluruh peserta yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian pada siang hari ini. Saya, Unzila Geta, selaku MC undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perkataan yang tidak sengaja, dan saya mewakili Panitia Kajian Kemuslimahan FFUI 2020 juga mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu dari kendala teknis maupun hal lainnya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Nah, setelah ini kami dari pihak Kamus FFUI mengharapkan teman-teman untuk mengisi form evaluasi sebagai bahan evaluasi untuk acara kedepannya agar menjadi lebih baik lagi di bit.ly/evaluasi Kamus Syifa. Dan sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa lagi di kajian kemuslimahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Liv ya. Makasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Saya juga izin pamit ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
kasih banyak. Kak Sakina, Zila, Rahma, Clara, Isdus.